Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi yang cerah, semangat. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini, minggu ini ketemu lagi dengan Bu Ani untuk melanjutkan materi kita ya tentang menyantuni para du'afa dan menyantuni anak yatim. Alhamdulillah, pertemuan kemarin ya kita membahas tentang fastabiqul khairat. Pinter ya, senang saya kalian cerdas mengingat pelajaran-pelajaran saya. Sekarang sebagai manifestasi fastabiqul khairat adalah ya kan hablum minanas, yaitu kita gemar menyantuni kaum du'afa dan mencintai menyantuni anak yatim. Hai anak-anakku, silakan buka HP-nya. Sudah Bu Ani kirimkan link, kalian pelajari dan kalian simak yang sumber belajar yang sudah saya kirim di HP kalian masing-masing. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Baik anak-anakku ya, sambil kamu lihat HP kalian, perhatikan ya. Bu Ani akan mengabsen semua yang beserta didik Bu Ani ya. Ainun ada? Pinter. Uyun? Ya. Agus? Reno? Roni? Fatih? Aziz? Ihsan? Alif? Rifa? Alif ya? Putri? Tia? Biba? Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Tidak ada satupun yang bolos ya. Bu Ani paling senang kalau ada siswanya Bu Ani itu sudah rajin, pintar dan gak tekno ke gurunya. Baik anak-anakku, silakan disimak. Habis ini akan saya lanjutkan menerangkan. HP-nya taruh di depan biar kelihatan semuanya Bu Ani kalau kamu memperhatikan semua. Baik anak-anakku, waktu menyimak sudah habis. Sekarang perhatikan instruksi dari Bu Ani. Kita akan melanjutkan materi kita. Ya baik, sebelumnya coba Rifa, kamu baca surat Al-Baqarah ayat 148 dengan baik dan benar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Bagus sekali. Sekalian artinya nak. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betul sekali, suaranya sudah bagus, tajuknya sudah benar ya. Di dalam kandungan surat Al-Isra ayat 26
sampai 27, Allah memerintahkan kita untuk menyantuni para du'afa. Tidak boleh boros, haram berfoya-foya, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia. Bahwa menolong anak yatim dan para du'afa dengan cara apa? Memperhatikan sekolahnya, memperhatikan kehidupan ekonominya, memperhatikan ibadahnya, memperhatikan kehidupannya, sehingga para du'afa merasa beruntung, merasa diberikan sedekah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ingat, sedekah kita berikan kepada para du'afa mengalir terus menjadi aset kita, menjadi investasi kita ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi amal ibadah yang bagus, menjadi rezeki yang barokah, dan ingat rezeki kita akan melimpah ruah. Itulah orang dermawan tidak akan miskin, tetapi oleh Allah diberikan pahala terus-menerus tanpa ada henti-hentinya. Maka kadang ada orang sakit suruh bersedekah, ada orang kena kesusahan suruh bersedekah, agar apa? Keberkahan rezekinya bertambah. Baik, kemudian coba Ihsan, kamu baca Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang keras, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, betul sekali ya. Saya senang kalian bacaan tadi Mbak Rifah juga bagus. Ini Ihsan juga benar ya, meningkatkan terus membaca Al-Qur'annya. Baik anak-anakku, Bu Ani akan menerangkan tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, di sini Allah memerintahkan sebab apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah kamu iman kepada Allah. Iman artinya apa? Memantapkan hati yakin kepada Allah. Dengan segala perintah-perintah Allah kita lakukan. Itu namanya iman. Iman diucapkan di dalam lisan, kemudian ditetapkan atau diyakini di dalam hati, kemudian dibuktikan oleh perilaku kita, yaitu perbuatan kita setiap hari. Itulah iman. Terus dikatakan di situ kebaikan itu adalah iman kepada malaikat.
Dengan cara apa? Kita meyakini adanya malaikat yang selalu mengawasi perilaku kita. Yang baik akan dicatat oleh malaikat siapa? Raqib, ya. Malaikat Raqib mencatat semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama. Kemudian siapa yang mencatat amal keburukan? Betul sekali. Dan ingat, malaikat atid akan selalu mencatat perbuatan buruk yang kita lakukan, sehingga jangan sampai kita melakukan maksiat kepada Allah. Karena pasti malaikat atid tidak tidur mencatat semua kejelekan pada kita. Akhirnya nanti di akhirat juga masuk neraka kalau terlalu banyak kejelekan. Sehingga materi kemarin kita disuruh fastabiqul khairat. Sehingga hari ini ya manifestasinya perilaku kita menyantuni duafa, menyantuni anak yatim, taat kepada Allah, taat kepada malaikat, ya, iman kepada kitab yaitu Al-Quran. Kemudian iman kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad, iman kepada qada dan qadar hari kiamat, kemudian terakhir qada dan qadar. Kemudian kita diberi Allah banyak rezeki. Jangan lupa ada bagian dari para doa. Di dalam apa? Di dalam rezeki kita, kekayaan kita yaitu 2,5%. Di situ dikatakan ada 2 zakatnya yaitu zakat fitrah. Ya kan tadi dia dalam zakatnya ada di dalam kekayaan kita. Yang kedua ada zakat mal, pintar sekali. Zakat kekayaan kita ada zakat mal. Ya. Kemudian zakat mal itu ada di penghasilan kita, ya, diberikan 2,5%. Dikurangi itu kemudian kita dermakan atau kita sumbangkan kepada para duafa. Kemudian zakat fitrah wajib kita keluarkan ketika di bulan Ramadan. Pintar, di bulan Ramadan, ya, sebagai membersihkan rezeki kita, membersihkan hati kita dengan zakat fitrah. Kemudian anak-anakku, ya, zakat mal selanjutnya ada zakat pertanian, ada zakat perkebunan, ada zakat peternakan, ada zakat penghasilan, ada zakat emas, berlian, juga ada zakat rikas, yaitu barang-barang yang dipendam. Ya, berapa jumlahnya? Ya, rata-rata 2,5%. Keluarkan agar bersih rezeki kita, tambah berkah, tambah barokah. Ya, baik anak-anakku, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan, Mbak Tia. Zakat apa aja yang bisa diberikan kepada kaum duafa? Betul, benar sekali. Apa yang kita miliki anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari? Boleh bahan pokok, makanan, ya, beras, kemudian makanan-makanan pokok minyak, boleh, kemudian baju, ya, semakin baru semakin banyak pahalanya. Ya, jangan sampai memberikan orang itu yang busuk, yang basi, atau yang baju yang sudah nggak layak, nggak boleh. Tapi barang-barang yang kita berikan adalah barang yang mulia, yang bersih, yang bersih dan bermanfaat untuk memenuhi keperluan para duafa. Pinter, bagus. Ada lagi yang mau bertanya anak-anakku? Silakan, Uyun. Apakah pahala yang Allah berikan ketika kita menyantuni anak yatim? Bagus sekali. Dikatakan Rasulullah SAW berada seperti jari kita ini, jari tengah dan jari telunjuk bersama anak-anak ya yatim. Sehingga kita harus mencintai, ya, dan mencintai, menyayangi, memperhatikan, menyantuni anak yatim. Kalau kita ingin berkumpul dengan Rasulullah, kita ingin berkumpul dengan baginda Nabi, kita harus mencintai, memperhatikan, menyantuni anak
yatim. Pahalanya besar. Selain kita melimpah hartanya kita, barokah hidup kita, dan semua amal ibadahnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menafkahkan rezekinya itu tidak akan jatuh miskin, tidak akan jatuh melarat, tetapi Allah menambah terus keberkahan dari uangnya, keberkahan dari rezekinya, sehingga terus bertambah dan dia terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Baik, ada lagi? Fatih ada? Perilaku apa yang kita lakukan pada doa pada anak yatim? Perilaku apa? Nomor 1, memperhatikan kehidupannya, melihat apa ya yang dibutuhkan anak yatim, sekolahnya, pendidikannya, kemudian kebutuhan makannya, kebutuhan kasih sayangnya, itu yang bisa kita berikan. Ada lagi? Silakan Roni, apa yang mau ditanyakan? Betul, mengapa kita harus menyantuni anak yatim? Karena anak yatim itu membutuhkan. Seperti kita tahu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika Nabi itu di dalam kandungan selama 6 bulan, ya, beliau meninggal oleh ayahnya yang bernama siapa? Abdullah. Bagus sekali ya. Baik anak-anakku, itu yang saya jelaskan. Mari kita masuk pada sesi berikutnya. Silakan kalian siapkan buku dan pensilnya. Kita akan saya akan bertanya kepada kalian dengan soal 5. Silakan akan diskusikan kepada teman sebangku dan kelompoknya. Ya. Nomor 1. Sebutkanlah isi kandungan surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Nomor 2 ya. Sebutkan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 177. Nomor 3. Sebutkan perilaku menyantuni para du'afa dan menyantuni anak yatim. Nomor 4. Pahala apakah yang diberikan Allah kepada kita apabila kita mau menyantuni du'afa dan anak yatim? Terakhir, buatlah kesimpulan hari ini tentang materi menyantuni du'afa dan anak yatim. Baik anak-anakku yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, silakan kalian berdiskusi bersama. Saya beri waktu 10 menit, kemudian setelah itu kita diskusikan bersama. Baik, waktu sudah selesai ya anak-anak. Mari kita simpulkan saja ya, nanti kalian itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Ya, baik. Kesimpulannya hari ini adalah kita harus menyantuni para du'afa. Kemudian kita tak jemu-jemu memberikan kasih sayang, perhatian dan menyantuni kepada anak yatim agar semuanya mukmin yang kuat memberikan bantuan kepada mukmin yang lemah, sehingga mukmin yang lemah akan terus berjuang dan bisa maju. Kira-kira itu anak-anakku yang bisa Bu Ani sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya dengan materi yang selanjutnya ya. Semangat
dan ingat ya, rajin belajar agar kalian sukses ya. Nanti kalau sukses jangan lupa menyantuni para duafa dan mencintai anak ya. Ya, berjuang terus, jangan mudah menyerah. Baik anak-anakku, itu yang saya sampaikan hari ini ya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Semoga barokah semuanya. Alhamdulillah.